Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel @life, channel psikologi yang membahas tentang kehidupan dan juga berbagai macam pelajaran kehidupan. Bersama aku Devi Puspita. Di video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kehidupan yang kita bisa ambil dari permasalahan yang terjadi pada Tasya dan juga Tasya Farahsya bersama dengan keluarganya yang saat ini menjadi trending topik pembicaraan banyak sekali netizen dengan berbagai macam asumsi dan juga spekulasi pendapat dan sebagainya. Ada yang pro, ada yang kontra. Apa pelajaran bisa kita ambil dari sini? Termasuk dari video klarifikasi yang menurut aku sangat berbobot sekali. Teman-teman bisa lihat di channel Tasya. Di sana pelajaran apa yang bisa kita ambil dari itu. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Yang pertama, kita sebagai netizen yang merupakan pihak luar yang tidak berhak untuk ikut campur terhadap masalah yang terjadi pada Tasya dan juga Tasya dan keluarganya, karena kita tidak tahu kondisi seperti apa yang sebenarnya terjadi. Maka jika kita tidak bisa memberikan komentar yang positif menanggapi hal tersebut, lebih baik tidak perlu meninggalkan jejak komentar negatif yang berpotensi menimbulkan kebencian dari orang lain yang mungkin sebelumnya nggak tahu permasalahan ini, menjadi tahu permasalahan ini, terus kemudian membaca komentar negatif yang diberikan, ikut membenci, entah membenci pihak yang satunya ataupun pihak yang lainnya. Yang jika komentar yang kita ketik negatif tersebut menimbulkan provokasi dan menimbulkan kebencian di hati beberapa orang, ini akan merugikan orang lain dan bisa merugikan diri sendiri. Karena jika ternyata yang kita sampaikan, kita asumsikan itu salah, kemudian dipercaya sama orang dan menimbulkan fitnah, sama dengan kita bisa menzolimi orang tersebut dan bisa berpotensi merusak rumah tangga orang, berpotensi merusak keluarga orang, karena adu domba barangkali yang kita sampaikan, yang seseorang sebar dalam sosial media, yang kita tahu penyebaran berita negatif, penyebaran komentar negatif itu sangat cepat sekali. Karena biasanya orang itu akan lebih gampang nyantol sesuatu yang negatif daripada sesuatu yang positif. Coba teman-teman rasakan ya, ketika ada pemberitaan prestasi dan sebagainya, orang cenderung biasa aja dan tidak di-hype. Tapi ketika ada beberapa permasalahan negatif dan sebagainya, itu langsung mudah sekali tersulut dan sebagainya. Contohnya yang terjadi pada ini adalah video yang muncul beberapa waktu lalu yang dulunya sebenarnya tidak ada masalah apa-apa ketika orang menontonnya, karena ada beberapa pihak yang memotong video tersebut kemudian mengupload ulang dengan label yang negatif yang cenderung menggiring opini seseorang yang padahal itu tidak sebenarnya, akhirnya menjadi masalah dan menimbulkan hujatan terhadap Tasya atau terhadap Tasya. Nah, ini sangat merugikan sekali, padahal yang sebenarnya keluarga itu bisa baik-baik saja karena beberapa netizen berkomentar negatif, berspekulasi atas sesuatu yang tidak sebenarnya, akhirnya menimbulkan masalah dalam keluarga yang sebenarnya itu tidak terjadi apa-apa. Jadi teman-teman, alangkah lebih baiknya kita sebagai netizen buat netral aja. Kalau kita rasa kita belum bisa meninggalkan komentar-komentar positif, lebih baik tidak usah meninggalkan komentar apa-apa atau tidak perlu berkomentar apa-apa. Cukup kita ambil pelajarannya dan keep silence. Just keep in yourself. Kalau kamu merasa ini kok kayaknya kayak gini ya, ini kok kayaknya kayak gini ya, kalau itu negatif, cukup disimpan aja. Tidak perlu ditulis di sosial media, karena kita tahu ya sosial media itu power penyebarannya secepat apa, kayak gitu. Dan lebih baik kita doakan semoga masalah yang terjadi antara Tasya dan juga Tasya beserta keluarga yang lainnya segera selesai dengan baik. Kemudian yang kedua, dari permasalahan yang terjadi pada Tasya dan juga Tasya, kita bisa belajar bahwa kita tidak akan pernah bisa membuat semua orang setuju dengan apa yang kita sampaikan. Kita tidak bisa membuat semua orang untuk menerima penyampaian kita, meskipun kita itu bertujuan baik. Dan hal ini dibuktikan dari ketika Tasya klarifikasi mulai dari story Instagram sampai dengan klarifikasinya di YouTube bersama dengan suaminya, ada berbagai macam tanggapan netizen terhadap itu. Mulai yang setuju dan berterima kasih karena klarifikasi yang disampaikan, kita menjadi tahu apa yang terjadi sebenarnya sehingga tidak berspekulasi, berasumsi sendiri terhadap apa yang terjadi pada mereka. Kemudian ada yang berterima kasih karena di video klarifikasi itu kita mendapatkan ilmu yang baru tentang pernikahan,
tentang ada istilah dasim, ada istilah orang yang mengganggu rumah tangga orang, lebih baik kita itu menghindari dan lain sebagainya. Ada yang berterima kasih, ada yang mengagumi sosok suami Tashi karena bijak sekali dan juga mau melindungi istrinya, ada yang seperti itu. Kemudian ada yang support Tashi untuk bersabar dan lain sebagainya. Namun ada juga yang kontra, di mana ada yang bilang suami Tasya itu terlalu mengekang, suami Tasya menyudutkan keluarga Tasya dan juga mamanya, dan lain sebagainya. Ada beberapa komentar negatif di sana. Sehingga hal ini membuktikan bahwasannya yang penting tujuan kita, hati kita itu Allah yang tahu. Untuk Allah aja, kebaikan yang kita lakukan itu biarlah cukup untuk Allah aja. Karena ketika hal itu kita taruh untuk misalkan kita melakukan sesuatu untuk manusia, misalkan kita melakukan sesuatu agar manusia itu bisa menerima kita, semuanya itu tidak akan pernah bisa dan akan capek sendiri. Sebagaimana yang terjadi ini di sosial media, berbagai macam tanggapan terhadap klarifikasi video tersebut itu beragam sekali. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa kita tidak bisa membuat semua manusia itu bisa menerima kita. Sehingga ketika teman-teman mengalami hal yang sama di kehidupan yang nyata, di kehidupan teman-teman sendiri, di mana teman-teman sudah berniat baik untuk sesuatu, tapi ada beberapa orang yang misalkan salah paham, ada beberapa orang yang malah membenci atau suuzon sama kamu. Sebagaimana hal ini, ada orang yang menerima, ada yang orang tidak menerima. Inilah dunia. Sehingga yang terjadi nggak apa-apa, yang penting kita selalu melanjutkan untuk berbuat baik, tapi niatnya coba diluruskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk impress manusia. Jadi itu kita belajar sekali ya teman-teman, karena sebagaimana yang terjadi pada kasus ini itu seperti itu. Banyak sekali yang pro dan mendukung Tashi, atau yang netral juga ada, tidak memihak satu sama lain, mengambil sisi baiknya, mengambil sisi pelajarannya. Ada juga yang menyudutkan satu, gimana sih kok gini, gimana sih, itu seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu. Coba ini terjadi di kehidupan kamu, apakah kamu akan melakukan yang sama? Bagaimana perasaan kamu? Apa yang akan terjadi? Bagaimana jika bla 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 dan sebagainya? Itu coba seperti itu ditanyakan sebelum kita berkomentar, berpikir panjang sebelum kita berkomentar, karena komentar yang kita tinggalkan ini menjadi pertanggungjawaban. Jadi bisa disebut juga jarimu itu menentukan surga neraka kamu, sehingga kita perlu berhati-hati meninggalkan jejak dimanapun sosial media yang kita tinggalkan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, dari ini kita bisa belajar bahwa setiap orang itu punya ujian hidupnya masing-masing. Tidak ada orang yang hidupnya sempurna, tidak ada orang yang hidupnya itu semuanya mulus, perfect seperti itu, tidak ada. Sebagaimana yang Tasya, Farasya alami, kalau kita lihat kehidupan Tasya secara materi sangat terpenuhi, kemudian terkenal dengan keluarga yang banyak, Faras yang cantik, suami yang baik, dengan putra-putri yang cantik seperti itu, cantik dan tampan. Nah, di sisi lain mendapatkan ujian dari sisi seperti ini. Jadi netizen barangkali ujiannya karena terkenal seperti itu, kemudian dari itu ada masalah keluarga, dan ternyata dari video klarifikasi disebutkan keluarga yang terlihat baik-baik aja ternyata juga ada godaannya juga, ujian yang dimana ada orang yang berusaha untuk mengganggu rumah tangga, ternyata ada seperti itu yang kita tidak lihat. Setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing, dan barangkali teman-teman lihat ada selebgram lain yang wah enaknya hidupnya itu sepertinya kayak raya, andaikan aja aku punya kehidupan yang seperti itu, gak kayak hidupku yang saat ini. Perlu diketahui dia juga punya ujiannya, perlu diketahui dia punya medan pertempuran yang berbeda dengan kita. Barangkali teman-teman ujiannya di finansial saat ini dan sekarang sedang berjuang untuk memperbaiki itu, merasa kadang capek, kok hidup kayak gini-gini aja ya, gimana ya, kok usahaku tidak pernah berhasil, kenapa sulit sekali. Teman-teman ujiannya di sini, tapi dari sisi keluarga barangkali harmonis, kemudian dari kesehatan mumpuni, kemudian dari percintaan itu baik-baik aja, ada yang seperti itu. Kemudian ada juga lagi yang percintaannya itu baik, kemudian keluarganya baik, secara karir bagus, tapi pertemanannya toksik. Ada juga yang secara karir bagus, percintaan bagus, terus kemudian pertemanan bagus, tapi keluarganya toksik. Jadi akan ada ujian di beberapa hal kehidupan kita, sehingga kita tidak
bisa mengharapkan kehidupan yang sempurna tanpa ujian satupun dalam hidup kita. Itu tidak bisa. Bahkan sekecil misalkan kamu mau berangkat kerja, kemudian ternyata ban sepeda motor kamu kempes misalkan, itu kan juga bagian ujian kehidupan kita. Sehingga atau ketika kamu berusaha untuk bangun tapi rasanya masih mager dan sebagainya, itu juga ujian. Sehingga yang perlu kita lakukan bukan kita meminta kehidupan yang sempurna tanpa ujian, tapi kita minta kepada Allah untuk kemampuan menghadapi ujian ini agar lulus ujian dengan baik. Jadi bukan cuma sekedar survive, tapi survive dengan baik sehingga kita bisa naik ke level selanjutnya. Karena dalam psikologi sendiri ada yang namanya resiliensi, di mana itu adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi stres yang dihadapi, menghadapi ketidaknyamanan yang dia miliki. Ketika seseorang punya resiliensi ini, dia akan naik ke level selanjutnya. Jadi istilahnya itu kayak, kalau dosenku ya pernah menyebutkan, seseorang yang punya resiliensi itu ibaratnya bunga yang tumbuh, bunga yang mekar di tanah yang tandus, sehingga sekalipun tanahnya tandus tapi dia bisa blooming, dia bisa mekar di sana karena dia mampu menghadapi ujian, dan akhirnya dia menjadi indah. Atau dalam realita kehidupan kita naik level selanjutnya, karena Allah itu akan memberikan ujian sesuai dengan level kita masing-masing dan tidak akan mungkin melebihi kapasitas hambanya. Percaya itu. Contohnya gimana, misalkan ketika dulu kita masih kecil, ujian kita adalah kita jatuh ke sandung, kemudian kaki atau lutut kita terluka, itu kita nangis, itu kita sedih dan sebagainya. Tapi sekarang level kita beda, luka kita bukan cuma di lutut, tapi luka kita ada di sini. Barangkali itu berarti Allah percaya kita mampu menghadapinya. Di luka lutut ini kita bisa atasi, kemudian kita mau naik sepeda lagi yang tadinya jatuh, takut, aku pasti bisa meskipun terluka, kemudian bangkit, akhirnya dia bisa naik sepeda motor selanjutnya. Terus naik sepeda motor, sempat jatuh, kemudian dia sempat terluka, dia sempat mengobati lukanya, ketika sembuh dia bisa belajar naik mobil, misalkan seperti itu ya contohnya teman-teman. Sehingga beberapa ujian hidup yang kita alami inilah sebenarnya cara Allah untuk meningkatkan kualitas diri kita, cara Allah untuk meningkatkan level kita ke selanjutnya. Dan bagusnya lagi teman-teman, Rasulullah juga pernah menyampaikan, ketika seseorang itu bersabar menghadapi ujian yang dia punya, ujian yang dihadapi, dia mendapatkan pahala sekaligus dosa-dosanya dihapuskan. Dan barangkali dengan ujian yang Tasya dan juga Tasya alami bersama dengan keluarganya, ini adalah cara Allah untuk meningkatkan Tasya dan keluarga agar naik ke level selanjutnya. Kemudian setelah terjadi seperti ini, keluarga menjadi lebih tahu perasaan satu sama lain, sehingga selanjutnya lebih menjaga perkataan, sehingga selanjutnya lebih harmonis lagi, dan hubungan itu menjadi lebih erat daripada sebelumnya karena sudah mengerti, oh ternyata selama ini kamu sakit hati ya ketika aku ngomong seperti ini, maaf ya, seperti itu. Nah, kadangkala seperti inilah yang akan membuat kondisi lebih baik, tergantung bagaimana seseorang menanggapinya. Makanya kita tadi minta kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk menghadapi ujian-ujian yang dihadapi dengan cara yang baik, agar survive dengan cara yang baik. Jadi seperti itu teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari permasalahan yang terjadi pada Tasya dan Tasya yang masih menjadi trending perbincangan netizen beberapa seperti itu. Kita kembali lagi sebagai pihak luar, alangkah lebih baiknya bersikap netral, dan kalau lebih baik lagi kita juga mendoakan semoga permasalahan tersebut segera selesai dan berdamai, dan setelahnya hubungan keluarga menjadi lebih erat daripada sebelumnya. Jadi seperti itu, ingat, daripada kita meninggalkan komentar negatif yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti dan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, lebih baik jika belum bisa berkomentar negatif, tidak perlu berkomentar. Just keep in yourself, berbicara baik atau diam, itu akan lebih baik, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.